Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mendemokan terkait dengan sistem pakar untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar dengan dosen pengampu Bapak Yudi. Jadi sebelum masuk ke sistem pakar, sebelum masuk ke website sistem pakar yang sudah saya buat, saya di sini terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan apa itu latar belakang dari sistem pakar yang telah dibuat. Jadi saya di sini mengambil sistem pakar diagnosa tanaman sayur berbasis website dengan forward chaining yang beranggotakan kelompok saya yaitu saya sendiri Devika Sari, kemudian ada rekan saya Anggun Rahmawati, Nabela Windia dan Tasya Amanda. Jadi, latar belakang dari aplikasi ini dibuat yaitu untuk mendeteksi diagnosa penyakit pada tanaman sayur. Sehingga dengan cara aplikasi ini dibuat, dapat menentukan cara terbaik untuk penanggulangan penyakit sayur tersebut, seperti penyebabnya, solusi, cara mengobati, dan juga teknik pengobatannya. Lalu kemudian saya di sini menggunakan metode forward chaining. Apa sih metode forward chaining itu? Jadi metode forward chaining itu adalah salah satu pendekatan dalam sistem kecerdasan buatan yang digunakan dalam bidang seperti sistem pakar dan juga pemrosesan bahasa alami. Jadi metode ini itu digunakan untuk membangun pengetahuan, digunakan juga untuk mencapai tujuan dengan mengambil langkah-langkah dari ke depannya dari fakta-fakta yang ada. Lalu kemudian forward chaining itu memiliki 4 konsep. Konsep yang pertama yaitu fakta awal atau initial fact. Jadi forward chaining itu dimulai dengan sebuah kumpulan fakta atau informasi yang tersedia. Jadi fakta-fakta ini tuh bisa berupa data. Nah, datanya itu bisa kita peroleh dari pengguna, bisa dari sensor, dan bisa dari sumber lainnya. Kemudian yang kedua yaitu aturan atau rules. Sistem ini tuh mengandung aturan. Jadi aturannya itu yang menyatakan hubungan antara fakta-fakta. Jadi aturan ini itu bisa berbentuk ini contohnya saya berikan di sini ya. Jika titik-titik maka titik-titik atau if then rules. Ini tuh yang menghubungkan antara kondisi atau premis dengan tindakan atau kesimpulan yang sering disebut juga dengan konklusi. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan atau decision making. Jadi proses forward chaining itu berjalan dengan mengevaluasi fakta-fakta awal terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, jika kondisi atau premis dari sebuah aturan itu udah cukup, udah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang sudah tersedia, maka tindakannya atau konklusinya dari aturan tersebut itu akan dieksekusi atau dijalankan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu ada iterasi atau iteration. Dalam proses ini itu terus berlanjut, jadi dengan menambahkan informasi baru, bisa kita tambahkan informasi baru itu ke dalam basis pengetahuan. Eh, jadi kalau ada informasi baru, itu kita bisa masukin dia ke dalam basis pengetahuan. Dan juga bisa kita evaluasi ulang dari basis pengetahuan itu tentang aturan-aturan yang relevan berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh atau telah berubah. Lalu kemudian terkait rumusan masalah akan dibacakan oleh rekan saya Anggun Rahmawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan demonstrasi dari rekan saya, yaitu yang pertama ada rumusan masalah. Di sini ada identifikasi penyakit tanaman sayuran dan penyebab dan faktor pemicu, kemudian ada solusi dan penanggulangan cara mengobatinya. Kemudian di sini juga ada tujuan. Yang pertama ada pendeteksian dini atau mengembangkan aplikasi yang mampu mendeteksi penyakit pada tanaman sayur sejak dini berdasarkan gejala yang terlihat. Kemudian ada pengurangan kerugian, mengurangi kerugian hasil panen dan biaya yang timbul akibat serangan penyakit dengan mengimplementasikan strategi pengendalian yang efektif. Kemudian ada inovasi dalam pertanian.
Di sini mendorong inovasi dalam teknologi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keberkelanjutan lingkungan. Kemudian di sini ada cara kerja, ada akta awal yang berarti mengumpulkan data gejala penyakit pada tanaman sayur dari petani atau gambar yang dikirimkan. Kemudian ada aturan, menyusun aturan berdasarkan karakteristik gejala penyakit yang diketahui untuk mengidentifikasi jenis penyakit yang mungkin. Kemudian ada pengembalian keputusan, menganalisis gejala yang terdeteksi dengan aturan yang ada untuk mencapai diagnosa yang tepat. Kemudian ada solusi dan penanggulangan, menyediakan rekomendasi solusi yang sesuai untuk penanggulangan penyakit seperti penggunaan pestisida, perawatan tanaman, atau rotasi tanaman. Kemudian ada edukasi. Edukasi ini memberikan informasi kepada petani tentang cara mengobati penyakit dengan benar dan teknik pencegahan untuk menghindari penyebaran yang lebih lanjut. Baik, di sini saya akan memberikan kembali kepada rekan saya untuk mendemonstrasikan. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjalankan sistem pakar tersebut di website. Jadi saya di sini sudah sebentar. Jadi saya di sini sudah memiliki file sistem pakarnya. Di sini saya simpan di Windows C di bagian exam karena di sini nanti saya akan menjalankan di localhost di folder Devika ini. Lalu ada di sini. Nah, untuk sistem pakar ini database-nya ada di dalam Sikar ini. Ini database di Sikar ini. Nah, Sikar ini nanti akan saya masukkan ke dalam database, ke dalam PHP MyAdmin. Jadi, saya akan memasukkan ini ke dalam PHP MyAdmin. Kita eh, hidupkan dulu examnya. Examnya dihidupkan dulu. Start Apache sama MySQL-nya sampai dia warnanya hijau gini. Berarti dia udah eh, ke start. Lalu saya akan masuk ke dalam PHP. Nah, di sini saya akan memasukkan, karena kan tadi kan saya sudah memiliki file ini, database-nya, yaitu Sikar. Jadi di sini saya akan import database aja, jadi tidak membuat database baru. Jadi di sini kita kita buat database baru di new ini, lalu kita namain Sikar. Karena nama dari database saya tadi Sikar, jadi saya samain jadi Sikar. Lalu di sini langsung kita create aja untuk buat database. Nah, di sini kan saya ingin mengimpor dari database saya yang sudah ada. Jadi di sini saya pilih impor untuk database saya. Lalu saya close file. Lalu kita cari di mana file database kita tadi disimpan. Di sini Sikar saya open. Ini udah ada nih, Sikar di sini sudah muncul database-nya. Lalu kemudian kita klik saja Go untuk dia mengimport semuanya. Nah, ini sudah berhasil mengimport. Jadi tandanya dia berhasil mengimport itu semuanya ini berwarna kuning, tidak ada yang merah. Ini sudah berhasil semua. Jadi warna kuning gini. Dia. Nah, di dalam Sikar ini ada banyak tabel ya. Ada 6 tabel di sini. Ada tabel gejala, pencegahannya, penyakit, rule, solusi, dan user. Jadi kita coba jalankan sistem pakar kita, localhost. Ini dia, localhost Devika. Karena tadi di sini file saya simpan di file Devika ini. Saya simpan di file Devika, maka localhost Devika, lalu kemudian enter. Nah, di sini kita klik ini karena kan ini kan ini kita ya, sistem pakar kita ada di sini dari Sikar ini. Kita klik aja. Nah, sebenarnya ini itu tampilannya
Seharusnya dia ke samping, cuma ini karena tadi pindah laptop, sempat pindah laptop, jadi dia gini tampilannya. Itu juga tadi diubah-ubah, tidak tahu kenapa. Tapi di sini ini selamat datang di website ini yaitu halaman home-nya. Eh, Jadi ini halaman home-nya. Kita lanjut tadi ada sedikit masalah di bagian record. Jadi ini halaman home, di sini ada homepage, ada diagnosa, ada daftar penyakitnya, ada login admin, akun, sama profilnya juga. Nah, kita di sini akan coba untuk diagnosa ya, karena diagnosa ini ada detailnya sebenarnya. Jadi kita di daftar penyakit misalnya. Di daftar penyakit ini ada detailnya. Jadi di sini misal busuk daun dan buahnya. Di situ tuh ada detail untuk diagnosanya, seperti misalnya penjelasan detailnya. Gejalanya yaitu seperti daun tersiram air panas dan lain sebagainya. Ada cara pencegahannya, lalu ada nama obatnya, solusinya bagaimana juga ada di sini. Jadi kita kalau kita mengisi diagnosa ini salah atau ada diagnosa yang eh, misalnya kita bercak basah dan daun batangnya layu misalnya. Kita akan cek diagnosa. Nah, hasil diagnosanya yaitu memiliki penyakit rebah batang, lalu penyebabnya yaitu ada karena fungsi jamur, menular melalui udara dan lain sebagainya. Di sini ada pencegahannya melalui testing dan nama obatnya ini apa ekstrak legundi sama lidah buaya. Lalu untuk solusinya juga di sini diberikan kayak bahan dan alatnya, segala macamnya diberikan di sini. Lalu kita bisa mendownloadnya juga di sini sebagai kalau kita ingin membukanya lagi gitu di sini. Tapi kalau kita didiagnosa ini kita checklist tidak sesuai dengan yang terjadi pada sayuran kita, itu dia tidak akan muncul. Di sini dia tidak akan muncul gejalanya, gejalanya tidak akan terdeteksi. Kita coba ya. Tuh, tidak ditemukan penyakit tanaman dengan gejala tersebut. Lalu silakan untuk cek daftar penyakit tanaman sayur. Jadi di sini karena diagnosanya tidak sesuai dengan yang ada pada daftar penyakit ini, makanya dia tidak ada diagnosanya. Tapi karena di sini kita menggunakan metode forward chaining itu tadi di bagian akhir dari forward chaining, sebentar saya buka di bagian akhir dari konsep forward chaining yaitu tadi iterasi. Jadi ya itu tadi, prosesnya itu akan terus berlanjut gitu. Kalau misalnya ada aturan baru atau ada fakta baru, itu bakalan ditambahin ke basis pengetahuan, kayak database gitu. Jadi dia bisa aja nanti di sini bertambah, daftar penyakitnya bisa bertambah. Kita tambahin dari database tadi itu, dari database Sikar kita ini, kita tambahin gejala segala macamnya. Kita tambahin di gejalanya, pencegahannya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya demokan terkait dengan sistem pakar tanaman sayur ini, penyakit tanaman sayur ini. Mungkin sekiranya banyak terdapat kesalahan, kami sekelompok meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.